alhamdulillah para hadirin, insya Allah Majelis Al-Fiqh Fiddin yang ada di desa Pian ini, yang ada di kampung Pian ini akan menjadi sumber keberkahan, akan menjadi sumber kebaikan. Saya yakin, seyakin-yakinnya ya, ulun yakin, seyakin-yakinnya bahwa Pian selama istiqomah hadir ke majelis ini untuk menuntut ilmu, mengaji, mencari ilmu agama, insya Allah semua urusan Pian akan menjadi lebih baik. Urusan rezeki akan menjadi lebih baik, keluarga akan menjadi lebih baik, anak istri akan menjadi lebih baik. Bahkan kualitas keberkahan, kedamaian, ketentraman kehidupan kita pasti akan menjadi lebih baik selama kita masih tetap semangat istiqomah menghadiri majelis-majelis seperti Majelis Al-Fiqh Fiddin ini. Itu bukan kata saya, ya, bukan kata ulun, itu merupakan janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menyampaikan kepada kita semua dalam satu hadis, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk dirinya, menghendaki kebaikan untuk keluarganya, menghendaki kebaikan untuk masa depannya, maka apa ciri-ciri utamanya? Yufaqihu fiddin. Allah akan sibukkan dia dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ulun ya, kehadiran majelis ini dengan guru yang masya Allah ya, sangat jelas orangnya, Sidin Ustadz Saifur Rahman, jelas ya, ganteng putih ya, jelas sanad keilmuannya, jelas siapa guru beliau, jelas di mana beliau pernah berguru. Ini tentu merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa untuk para jamaah Majelis Al-Fiqh Fiddin. Ya, maka saya berpesan kepada para jamaah majelis ya, kepada para masyarakat di sekitar sini, ini beliau Ustadz Saifur Rahman ya, pegang terus, jangan sampai lepas Pak. Ya, ini ulun tahu sendiri, beliau ini orang yang selama ulun di Tarim, saya 6 tahun di Tarim, masya Allah tabarakallah beliau ini. Ulun datang jauh-jauh dari Madura Pak ke sini. Niat utama ulun ini untuk ngalap berkah dari beliau Ustadz Saifur Rahman yang selama 6 tahun pernah berkhidmah kepada guru mulia kita, yaitu Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala. Maka alhamdulillah ini merupakan majelis ya, yang dikatakan oleh para guru kami mempunyai silsilah, mempunyai rantai keilmuan yang jelas, yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Majelis Al-Fiqh Fiddin ini Ustadz Saifur Rahman ya, mempunyai ilmu yang bersambung ya, kepada guru beliau Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar punya guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Beliau punya guru Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Beliau punya guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau punya guru Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau punya guru Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau punya guru Al-Habib Umar bin Saggaf As-Safi. Beliau punya guru Al-Habib Hasan bin Ali Al-Jufri. Beliau punya guru Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau punya guru Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Punya guru Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Punya guru Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Punya guru Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus ke atas sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin, alhamdulillah ya, nikmat ini, nikmat majelis ini, nikmat para guru ini, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mari kita manfaatkan, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ya, di malam hari ini kita hadir majelis dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu mendamaikan hati ya, dengan duduk bersama para ulama, para habaib demi mewujudkan perdamaian. Ini merupakan satu tema yang sangat penting sekali bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita ini hidup di zaman yang
Masya Allah, semakin kesini adab kepada para ulama ini semakin berkurang. Yang semakin kesini akhlak kepada para habaib, hormat kepada para habaib semakin terkikis, semakin berkurang di masyarakat kita. Alhamdulillah kita ini orang Indonesia, khususnya orang Banjar, kalau urusan takzim kepada ulama saya rasa tidak perlu diajari lagi, betul? Nah, terbukti acara hormat ulama terbesar itu bukan ada di Jawa, bukan ada di Madura, bukan ada di Sumatera, ada di Kalimantan Selatan. Event terbesar dalam rangka menghormati seorang ulama itu ada di mana, bapak-bapak, ibu-ibu, yang jamaahnya sampai jutaan datang dari segala penjuru. Itu acara yang ada di Martapura, hall dari guru sekumpul. Saya rasa tidak ada acara keagamaan dalam rangka menghormati seorang ulama yang lebih besar daripada di sekumpul. Maka dari itu alhamdulillah kita orang Indonesia ini punya tradisi yang sangat mengakar. Mulai sejak kecil, sejak bayi kita ini seakan-akan punya tabiat alami untuk menghormati para ulama dan para habaib. Di Madura sana bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang ulama besar, namanya Kiai Haji Taifur Ali Wafa. Ini seorang ulama fakih, masya Allah, punya banyak karangan kitab. Bahkan beliau salah satunya punya kitab judulnya Manarul Wafa fi Tarjamatil Fakir Ilallah Taifur ibn Ali Wafa. Manakib beliau sendiri, masih hidup beliau, masih muda, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab itu ada satu cerita yang menarik. Beliau mengisahkan tentang ayah beliau, Kiai Haji Ali Wafa, yang merupakan salah satu santri dari Kiai Haji Khalil Bangkalan. Pernah suatu ketika Kiai Ali Wafa ini ditanya oleh santrinya yang pada waktu itu mau berangkat naik haji. Santri ini nanya, wahai guru, saya sebentar lagi ulun ini mau naik haji, berangkat naik haji. Pada waktu itu tahun 70-an pertama kali ada haji pakai pesawat. Biasanya haji itu kalau dulu pakai kapal laut, Pak. Tapi ini pertama kali ada haji naik pesawat. Maka muridnya ini bertanya, wahai guru, saya ini kok kepikiran ya. Ulun ini kepikiran. Karena ulun sebentar lagi naik haji tapi pakai pesawat. Nah, apa yang membuat kamu kepikiran? Apa kamu takut jatuh dari pesawat? Bukan itu. Tapi yang ulun pikirkan, ulun ini kalau naik pesawat, ulun kan ada di atas. Otomatis para ulama, para habaib, orang-orang soleh, para wali, semuanya ada di bawah ulun. Apakah dengan naik pesawat ini ulun bisa dikatakan kurang ajar, su'ul adab kepada para ulama, orang-orang soleh yang ada di bawah ulun? Ini kalau bukan seorang santri nggak akan bertanya seperti itu. Masya Allah. Apa jawaban dari Kiai Haji Ali Wafa? Pian ndak tahu. Kamu ndak tahu. Saya ini setiap malam sebelum tidur, para ulama itu tidurnya menghadap kemana? Bapak-bapak, ibu-ibu, menghadap kemana? Menghadap ke barat. Tidur miring menghadap ke barat berarti kakinya menghadap ke selatan. Ya. Saya ini nak, setiap malam sebelum tidur, sebelum menjulurkan kaki saya ke arah selatan, saya pamitan dulu, minta izin dulu kepada para aulia yang ada di sebelah selatan. Masya Allah, tabarakallah, akhlak para ulama kita. Itu mengingatkan saya kepada apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Al-Hanafi, beliau pernah menyampaikan dalam kalamnya, Mamadatu rijli ila dari ustadzi Hamad ijlalan lahu. Saya ini selama seumur hidup tidak pernah berani menjulurkan kaki saya ke arah rumah guru saya Hamad sebagai bentuk hormat saya kepada beliau.
Wa kana baina darihi wa dari Hammad sab'u sukakin. Jarak antara rumah beliau dengan rumah gurunya padahal jauh sekali, yaitu berjarak 7 rumah. Maka para hadirin, mari ya kita jaga mahabbah kita, rasa cinta kita kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, kepada para habaib. Yang mana akhir-akhir ini para ulama dan para habaib ini berusaha untuk dibentur-benturkan satu sama lain. Para kiai, para habaib berusaha untuk diadu satu sama lain. Beberapa waktu yang lalu, sudah sejak 3 tahun yang lalu, para habaib dicaci maki, dihina, direndahkan, khususnya di sosial media. Berapa banyak coba? Di Facebook, di YouTube, di TikTok, konten-konten yang menghinakan, merendahkan para habaib dari kalangan Al-Ba'alawi. Ya. Tidak lama setelah itu, beberapa waktu akhir ini, para kiai yang menjadi sasaran caci makinya, para ulama yang gantian menjadi sasaran untuk direndahkan, untuk diremehkan, untuk dikomentari dengan komentar-komentar yang na'udzubillahi min dzalik. Maka mari ya, di era yang semua orang ini mau untuk berkomentar ini, semua orang sekarang, entah dia alim, dia bodoh, ingin berkomentar, ingin tampil, ingin viral. Ya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam satu hadis. Beliau menyampaikan, inna baina yaday sa'ah taslimul khassah wa fusyuwut tijarah wa zuhurul qalam. Kata Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada beberapa fenomena nanti di ambang hari kiamat. Sebelum hari kiamat akan ada beberapa kejadian. Yang pertama, taslimul khosoh, orang ini hanya akan menguluk salam kepada orang yang dia kenal. Yang kedua, fusyuwut tijarah, maraknya jual beli. Nah, sekarang kan dengan adanya HP, jual beli semakin ramai sekarang. Ada Shopee COD, ada keranjang kuning, TikTok Shop. Ya, jual beli semakin mudah, semakin ramai. Yang ketiga, zuhurul qalam, tampaknya pena. Apa maksudnya tampaknya pena ini? Kata para ulama kita, kasratul katabah, banyaknya orang-orang yang menulis, banyaknya orang-orang yang suka berkomentar. Maka di zaman ini ayo ya, kalau kita memang belum sampai ke level hormat, takzim, cinta kepada orang-orang soleh, minimal jaga lisan kita, jaga tulisan kita, jangan sampai kita ini berkomentar buruk kepada mereka orang-orang soleh. Ingat satu syair yang pernah disampaikan oleh seorang ulama, ya natihal jabalil ali liyuklimahu ashfik li ra'sika la tashfik alal jabali. Wahai kamu yang membenturkan kepalamu kepada gunung untuk melukai gunung tersebut. Jadi ada ceritanya, orang, ibu-ibu, bapak-bapak marah sama gunung. Marah itu bahasa Banjarnya apa? Sarik sama gunung. Nah, sarik nih. Karena apa? Dia sepeda motoran. Sepeda motoran di tengah jalan, sepeda motornya nabrak gunung. Akhirnya sepedanya lecet. Ya, karena sepedanya lecet, dia marah sama gunung itu, menyalahkan gunung itu. Gunungnya dipukul-pukul, kepalanya dibenturkan kepada gunung untuk melukai gunung itu. Nah, ulun tanya, kalau seperti itu yang kasihan gunungnya apa kepalanya? Hah? Ya, yang kasihan gunungnya apa kepala sidin? Ashfik li ra'sika, kasihani kepalamu. La tashfik alal jabali, kalau gunung itu kokoh, tinggi, besar, tidak perlu dikasihani. Begitupun perumpamaan orang yang suka mencaci maki para ulama, para habaib, orang-orang soleh. Beliau-beliau tidak akan tersakiti, beliau-beliau tidak akan terzolimi. Yang kasihan itu mulut kamu, ya. Amal masih kurang banyak, maksiat overdosis, tapi masih suka berkomentar buruk kepada orang-orang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Maka mari para hadirin ya, kita mencontoh kepada para ulama-ulama kita. Alhamdulillah kita ini dalam bersikap tidak kekurangan contoh panutan dari para ulama-ulama pendahulu kita. Jika sekarang mulai banyak orang yang meragukan para habaib, menjelek-jelekkan para habaib, cukup sebagai panutan bagi kita untuk bersikap para ulama-ulama terdahulu. Seperti Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, seperti Abah Guru Sekumpul. Kita lihat sejarah data yang masih tertulis sampai sekarang bagaimana hubungan beliau-beliau yang sangat erat sekali dengan para habaib dari keluarga Al-Ba'alawi. Syekhona Khalil Bangkalan, para hadirin, Kiai Khalil Bangkalan, ulama kebanggaan kami di Madura sana, maha guru dari para ulama yang ada di Nusantara. Ini beliau Masya Allah hubungannya dengan para habaib sangat luar biasa sekali. Beliau bahkan pernah saling bersurat-suratan dengan seorang habaib yang juga santri dari Habib, murid dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di Pasuruan. Makamnya Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Makamnya di Pasuruan, Kebon Agung. Beliau adalah kakek dari Ketua Rabita Alawiyah Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Saling bersurat. Pada waktu itu ceritanya Syekhona Khalil Bangkalan sedang mendapatkan musibah. Entah musibahnya apa pada waktu itu, maka Habib Alwi bin Segaf As-Segaf mengirim surat untuk menguatkan hati Syekhona Khalil Bangkalan, untuk menghibur hati Syekhona Khalil Bangkalan, yang jika kita lihat dua surat ini Masya Allah luar biasa sekali. Beliau berdua saling hormat satu sama lain, saling meminta doa satu sama lain, saling tawadhu satu sama lain. Kan dalam surat itu Kiai Khalil Bangkalan menuliskan salam ya, wa musalliman wa muqabbilan ana milakum al-karimah, kata beliau, dari kejauhan dengan surat ini wahai Habib Alwi, saya mengirim salam dan mencium jari jemarimu yang mulia. Ini tulisan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Maka mari kita sebagai generasi penerus kita amalkan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, inna abarral birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi, bahwa termasuk bakti kita sebagai seorang anak, sebagai generasi penerus adalah ketika kita menguatkan, menjalin kembali ikatan-ikatan indah, hubungan-hubungan indah yang telah terjalin di antara para pendahulu kita. Maka mari para hadirin ya, mudah-mudahan dengan adanya majelis Al-Fiqhu Fiddin ini kita ya semakin besar, semakin kuat rasa cinta kita kepada para ulama kita, rasa cinta kita kepada para habaib kita. Karena memang tidak lain tidak bukan kita ini menghadiri majelis-majelis seperti ini hanyalah untuk mengharapkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan dikira orang yang hadir majelis itu bapak-bapak, ibu-ibu cuma dapat pahala saja, itu keliru. Selama ini kan banyak di antara kita ketika diajak majelisan, ayo hadir majelis, dia nanya, dapat apa saya kalau hadir majelis? Oh dapat pahala, dapat surga. Oh kapan, itu masih lama itu. Ingin balasan yang instan, ya. Ingin balasan yang serba cepat. Kemarin di Madura itu di bulan Ramadan kemarin, ibu-ibu, bapak-bapak ada kejadian viral di TikTok. Orang-orang itu kan biasanya di mana-mana tarawih itu habis isya ya. Kalau tarawih di sini biasanya jamaahnya berapa ribu? Berapa soft biasanya? 2 soft, lumayan. Di sana pernah ada kejadian di Madura, ibu-ibu, bapak-bapak, sholat tarawih yang biasanya habis isya itu habis asar jamaah sudah full sampai ke jalan raya. Masya Allah, netizen komen seperti ini yang seharusnya jadi panutan bagi orang-orang di luar sana. Semangat sekali dalam beribadah di bulan Ramadan katanya. Ternyata ada rahasianya Pak. Di hari itu orang yang hadir, setiap orang yang hadir tarawih di masjid itu dapat uang 300.000.
Lumayan ini ya. Ya. Ini karena orang-orang memang ingin balasan yang instan. Mereka keliru, mereka salah paham, mereka tidak sadar bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap tetes amal soleh yang kita lakukan itu akan mempengaruhi keberkahan, kenyamanan, kedamaian hidup kita di dunia sebelum akhirat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat baik, termasuk suka hadir majelis ilmu, majelis al-fiqh fiddin, dan dia beriman kepada Allah, maka janji Allah akan aku berikan dia kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram. Nah sebaliknya, jangan dikira orang yang menjauh dari Allah, suka bermaksiat hanya akan mendapatkan dosa. Itu keliru. Setiap dosa yang dilakukan, setiap maksiat yang dilakukan itu juga akan ada efek sampingnya bagi kehidupan kita. Seorang ulama, Al-Imam Malik bin Dinar pernah menyampaikan, idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa hirmanan fi rizqik wa wahnan ala badanik fa'lam annaka qad takallamta bima la ya'nik. Kalau kamu merasa hatimu keras, pian merasa apa itu rezeki, pian mampet, tidak lancar, pian merasa wahnan ala badanik, badan lemas untuk berbuat baik. Kalau sudah diajak ibadah capek, tapi diajak maksiat semangat. Itu kata beliau, fa'lam annaka qad takallamta bima la ya'nik, ketahuilah kamu telah mengucapkan sesuatu yang tidak berfaedah untuk kamu. Ini bukan ucapan maksiat, ucapan halal yang tidak berfaedah. Jika diucapkan akan mempengaruhi kualitas keberkahan kehidupan kita. Ya apalagi kalau maksiat, apalagi kalau perbuatan haram. Yang disampaikan juga Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, ini la'aksillah, saya ini kalau bermaksiat kepada Allah, fa'ara athara dzalika fi khuluqi dabati wa mraati. Saya bisa tahu ada alamatnya, ada ciri-cirinya kalau saya bermaksiat kepada Allah. Pasti akan mempengaruhi orang-orang di sekitar saya. Istri yang asalnya lemah lembut, tiba-tiba marah, ngomel-ngomel, tidak ada angin, tidak ada hujan. Oh, ini kata beliau, ini pasti ada satu maksiat yang saya lakukan. Saya belum minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka para hadirin, ya, mari kita dalam rangka, dalam momen tabligh akbar ini, mari kita semakin kuatkan semangat kita untuk hadir majelis-majelis ilmu. Kita kuatkan semangat kita, rasa cinta kita kepada orang-orang soleh, kepada mereka para pewaris baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita yakin dengan mencintai mereka, dengan berta'alluq, memiliki ikatan hati dengan mereka, insya Allah sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita, kullu ma yata'allaqu bil karim fahuwa karim. Setiap hal yang berkaitan dengan orang mulia itu pasti akan ikut mulia. Kita yakin, kita sadar, kita ini orang yang banyak dosa, kurang amal. Amal kurang banyak tapi maksiat overdosis. Maka tidak ada cara lain yang terbaik bagi kita untuk menjadi orang yang mulia, menjadi orang selamat, kecuali dengan mendekatkan diri kepada majelis-majelis yang mengajak kita kepada kebaikan, kepada majelis-majelis yang di situ diisi oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini sibuk mewakafkan hidup mereka untuk melayani umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin itu, karena di dunia ini, ya kita akhiri dengan pembahasan ini. Di dunia ini kita yakin, kata para ulama kita, tidak ada golongan yang mengalahkan kemuliaan para nabi. Para nabi itu bahkan dibandingkan dengan para malaikat lebih mulia. Para anbiya innas sholihin minal bashar afdalu minal malaika. Dan di antara sekian banyak nabi itu
yang paling mulia tentunya adalah Nabi kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking mulianya baginda Nabi, begitu mulianya baginda Nabi sampai-sampai para ulama itu, para hadirin, kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifina biwasfihi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Andaikan para pujangga, para penyair dikumpulkan dalam satu tempat dan semua di antara mereka mengungkapkan, menjelaskan, membuat bait-bait puisi untuk menjelaskan keindahan Nabi Muhammad SAW, akan habis waktu mereka, akan habis usia mereka, akan datang hari kiamat. Sedangkan masih banyak jutaan keindahan Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai-sampai kita melihat banyak para ulama itu mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang cukup unik. Selama ini kita membaca dalam Mahlul Qiyam di Maulid Ad-Daibai, ya di sini baca Maulid Daibai atau tidak? Baca. Di situ Al Imam Ad-Daibai mensifati Rasulullah dengan sifat yang cukup unik. Beliau katakan di dalam baitnya, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah di situ Al-Imam Ad-Daibai mensifati Rasulullah dengan ya arusal khafiqaini. Yang kalau kita lihat maknanya adalah arus ini adalah pengantin. Ini kalau kata orang Banjar apa bahasanya? Sama saja. Pengantin. Al-Khafiqaini ini dua kutub, kutub barat, kutub timur. Intinya apa? Arus al-Khafiqaini, Rasulullah itu adalah pengantinnya orang sealam semesta. Ini kan cukup unik. Mengapa bapak-bapak Rasulullah dipuji, disifati sebagai seorang pengantin? Itu karena dua alasan paling tidak. Yang pertama karena pengantin itu adalah simbol keindahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, penampilan pian yang paling indah, paling cantik, paling tampan, paling glowing mulai sejak menikah sampai sekarang itu ketika menjadi apa? Menjadi pengantin, betul? Betul. Dan di dunia ini tidak ada keindahan, tidak ada makhluk yang lebih indah, yang lebih sempurna yang mengalahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, pengantin itu selalu menjadi pusat perhatian di mana-mana. Ulun sering mengisi ceramah-ceramah pernikahan. Ya, biasanya kalau di Madura itu ada panggung pelaminan, itu kiai di atas duduk, disediakan kursi untuk memberikan ceramah hikmatun nikah. Di samping saya ada pengantin pria duduk, ya. Padahal masih gantengan ulun, ya. Tapi biasanya yang dilihat oleh para hadirin hadirat, oleh ibu-ibu biasanya kiainya atau pengantinnya. Kiainya biasanya tidak dilihat, dicuekin, yang dilihat adalah pengantinnya. Wajar, karena apa? Pengantin itu di mana-mana selalu menjadi pusat perhatian karena dia yang punya acara. Ya. Lalu nanti di hari kiamat ketika jutaan orang-orang hebat, para anbiya, para rasul, para aulia, orang-orang soleh berkumpul dalam satu tempat, satu-satunya yang menjadi pusat perhatian, dimintai syafaat dan pertolongan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka para hadirin, setiap apapun yang berkaitan dengan Rasulullah pasti akan menjadi barakah.
akan menjadi mulia, akan menjadi luar biasa dengan keberkahan, kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis kitab Syama'il kita membaca satu kisah di mana suatu ketika Rasulullah itu pernah diundang untuk menghadiri acara walimah. Dan di waktu itu Rasulullah sebagai seorang yang selalu menjaga perasaan siapapun, ingin membahagiakan siapapun, beliau ini ingin memberikan hadiah. Maka beliau da'a biqaruratin, meminjam botol kaca dari tuan rumah. Maka tuan rumah itu meminjamkan kepada beliau botol kaca yang kemudian diisi oleh Rasulullah dengan keringat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan murha faltatayyab bihi. Berikan botol ini kepada mempelai wanita, katakan gunakan ini sebagai minyak wangi, sebagai parfum. Maka mulai saat itu oleh mempelai wanita hadiah dari Rasulullah ini digunakan sedikit demi sedikit. Meskipun digunakan setetes saja, dikatakan oleh yang meriwayatkan, yang mengisahkan fakanat idza tatayyabat bihi syamma ahlul Madinah dzalikat tib fasummu baital mutayyibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mulai saat itu ketika wanita ini menggunakan parfum itu, minyak wangi itu yang merupakan keringat dari Rasulullah, semua penduduk Madinah mencium aroma wanginya. Akhirnya rumah itu dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang harum, rumahnya orang-orang yang wangi. Ini barokah dari keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai ditiru. Nanti ada pian yang punya ide. Ada ustadz kemarin yang ceramah katanya Rasulullah pernah ngasih kado keringat. Dicoba oleh pian ya, ambil botol diisi oleh keringat dari ketiak pian. Itu kalau seperti itu kira-kira jadi apa? Minyak wangi apa racun tikus? Itu sesuatu yang jika ada dalam diri kita, melekat dalam diri kita, suatu yang kotor, suatu yang hina. Kita ini semakin banyak keringatnya, semakin berkeringat, semakin harum, apa semakin kecut. Tapi Rasulullah tidak seperti itu, semakin berkeringat semakin harum sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Anas, masya'am tutiban wala itran atyaba min arakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ulun mencium wangian minyak wangi parfum yang lebih harum daripada keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya dengan keberkahan Majelis Al-Fiqh Fiddin ini yang di dalamnya dikaji ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua para jamaah Majelis Al-Fiqh Fiddin semoga bisa numpang harum kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa numpang ikutan wangi kepada para ulama, para guru yang sanadnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Para hadirin yang saya hormati, kiranya ini yang bisa kami sampaikan dari hikmah faedah acara tabligh akbar di malam hari ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para hadirin hadirat. Mudah-mudahan sekali lagi majelis ini akan terus menjadi majelis yang semakin makmur, semakin istiqomah, semakin ramai, semakin menginspirasi para masyarakat untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian wa hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.